Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam materi menulis paragraf. Nah, kali ini ada dua jenis paragraf yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Nah, yang kedua adalah paragraf argumentasi. Nah, kedua jenis paragraf ini akan kalian gunakan ketika nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penulisan ilmiah, baik itu berupa artikel atau mungkin review atau mungkin juga nanti di skripsi ya, atau tugas akhir. Nah, eh, ada perbedaan yang cukup mendasar antara dua jenis paragraf ini. Kita mulai dengan paragraf eksposisi terlebih dahulu ya. Nah, paragraf eksposisi ini adalah uraian atau paparan tentang sesuatu. Nah, pernahkah kalian menjelaskan tentang suatu hal ya kepada orang lain untuk membuat mereka paham? Nah, ya jadi itu adalah inti dari eksposisi untuk membuat orang lain mengerti. Artinya apa? Jadi dalam paragraf eksposisi kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi atau pengetahuan. Contoh, nah menjelaskan cara membuat sesuatu atau mengolah jenis makanan tertentu atau juga topik-topik seperti ini misalnya. Nah, cara-cara mendaur ulang sampah, cara menggunakan alat komunikasi, jenis-jenis ya, jenis-jenis taman hias atau jenis hewan melata misalnya, atau juga penjelasan-penjelasan lain ya, misalnya fenomena alam atau mengenai istilah-istilah terbaru atau fenomena terbaru. Nah, sesuai yang saya katakan tadi bahwa eksposisi ini adalah paragraf yang berciri menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, tentunya sesuai dengan ragam bahasa baku yang berlaku di bahasa Indonesia. Nah, tentunya informasi atau pengetahuan ini harus berdasarkan kondisi yang sebenarnya, ya. Jadi sifatnya faktual, tidak mengada-ada, bukan merupakan hasil karangan. Kemudian isi informasi atau pengetahuan ini mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana, ya. Jadi karena kita memang bertugas sebagai penulis untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan, nah ya tentu harus memenuhi kelima unsur tersebut. Kemudian, nah ini yang penting ya, nomor 4 ini adalah yang membedakan antara teks eksposisi atau paragraf eksposisi dengan yang argumentasi. Eksposisi dia bersifat objektif ya, sesuai dengan kebenarannya dan tidak memihak atau netral. Nah, ini artinya apa? Ketika kita sebagai penulis menyusun paragraf atau teks yang berjenis eksposisi, maka dia harus mencerminkan informasi yang apa adanya, ya, tidak mengandung pendapat kita sebagai penulis, ya. Jadi tidak boleh di situ misalnya diselipkan kata seharusnya kejadian itu bla 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 gitu, atau menurut saya gitu, atau sebaiknya. Nah, ya, jadi menurut pendapat penulis, nah itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi kita hanya bertugas untuk menyampaikan berita, menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan, ya. Nah, mungkin dari penjelasan singkat ini mungkin kalian sudah apa namanya, mempunyai gambaran contoh teks eksposisi itu yang seperti apa sih? Nah, ya jadi bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari sebetulnya, seperti misalnya berita, ya, berita baik yang tertulis maupun yang ada di televisi misalnya. Itu kemudian juga
buku ya, buku pelajaran atau juga buku kuliah ya. Jadi materi-materi ya yang mengandung materi-materi pelajaran atau perkuliahan itu termasuk eksposisi. Kemudian juga artikel ilmiah ya, artikel jurnal. Nah, atau juga tutorial. Nah, ini yang banyak sekali sekarang ada di mana ya, di media-media ya, baik secara tertulis maupun video tutorial. Begitu juga misalnya alur atau mekanisme penerimaan mahasiswa baru misalnya, atau apalagi laporan. Nah, ya jadi ketika kita selesai melakukan suatu pekerjaan atau penelitian atau kegiatan apapun itu, kemudian kita diminta membuat laporan. Nah, itu termasuk eksposisi. Oke. Nah, eh, kita beranjak ke jenis-jenis. Nah, jenis di sini maksudnya adalah pola pengembangannya. Ya, jadi pengembangan itu maksudnya penulisannya akan dibuat seperti apa gitu ya. Di sini ada beberapa jenis, definisi, proses, pertentangan dan perbandingan, kemudian klasifikasi, kemudian yang terakhir adalah sebab akibat. Oke, nah jadi kita nanti bisa tentukan apakah kita mau menulis dengan eh, pola yang mana gitu ya, apakah proses kah atau definisi atau yang lain. Oke, sekarang kita ke masing-masing jenis ya. Nah, yang pertama adalah eksposisi definisi. Nah, jenis ini maksudnya adalah kita memberikan pengertian ya, penjelasan mengenai suatu hal. Contohnya di sini adalah temulawak. Apa sih temulawak itu gitu ya. Nah, kemudian di paragraf ini dijabarkan temulawak itu adalah apa gitu ya. Kemudian habitatnya di mana, kemudian juga kandungannya apa, manfaatnya apa, seperti itu. Itu adalah definisi. Seperti misalnya biawak. Nah, biawak itu termasuk jenis hewan apa, kemudian banyak dijumpai di mana, cara berkembang biaknya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu namanya eh, jenis eksposisi definisi. Nah, jenis yang berikutnya adalah eksposisi proses. Nah, di jenis ini apa namanya? Penulis me, menjabarkan tahapan-tahapan gitu ya, melakukan sesuatu dari awal hingga akhir atau tahapan terjadinya sesuatu dari awal hingga akhir. Contohnya di sini membuat masker kentang atau seperti yang tadi saya katakan ya tutorial membuat apa ya prakarya atau DIY gitu ya. Eh, atau juga resep. Nah, ya resep-resep masakan itu termasuk proses. Oke, nah jenis berikutnya adalah eksposisi pertentangan dan perbandingan. Nah, namanya pertentangan dan perbandingan pasti ada dua hal ya antara A dan B. Yang satu mempertentangkan, yang satu membandingkan. Apa sih bedanya? Nah, pertentangan itu berarti antara A dan B kita mengangkat perbedaannya ya, perbedaan sifat atau perbedaan karakteristik dari dua hal tersebut yang sangat mencolok hingga bertolak belakang gitu ya. Jadi kita tidak boleh setengah-setengah gitu. Kalau misalnya A eh, apa namanya A digambarkan sebagai sesuatu yang apa tinggi gitu, maka B pendek. Itu itu gambaran umumnya saja ya. Jadi intinya adalah kita mencari perbedaan yang sangat mencolok dari kedua hal itu untuk kemudian dipertentangkan. Nah, tapi kalau perbandingan ya, jadi antara A dan B itu kita bisa mencari perbedaan tapi juga persamaannya atau juga perbedaan tapi yang plus minus gitu ya. Jadi misal A plusnya apa, minusnya apa.
kemudian yang B plusnya apa, minusnya apa gitu. Jadi kita lebih netral, tidak mencoba untuk mempertentangkan keduanya. Nah, itu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya review ya, entah itu review HP, review apa? Otomotif ya, misalnya mobil atau sepeda motor gitu, atau gawai ya, gadget. Yang mau beli laptop pasti lihat review di internet ya. Jadi speknya seperti apa, bandingkan dengan yang speknya ini bagaimana gitu. Oke. Nah, jenis berikutnya adalah eksposisi klasifikasi. Namanya klasifikasi ya pasti ada penggolongannya ya. Jadi contohnya apa? Eh, Hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang mempunyai tulang belakang dan yang tidak mempunyai tulang belakang ya, vertebrata dan avertebrata. Contohnya seperti itu. Atau juga apa macam-macam bidang manajemen contohnya ya. Jadi ada manajemen keuangan, manajemen SDM dan lain sebagainya. Nah, itu namanya eksposisi klasifikasi. Oke, nah sebab akibat ini juga berisi dua hal atau dua peristiwa. Nah, tapi di sini satu hal itu mempengaruhi hal yang lain atau satu peristiwa itu menjadi atau merupakan konsekuensi dari peristiwa yang sebelumnya. Nah, itu namanya sebab akibat ya. Cara menulisnya bisa dibalik-balik. Boleh sebabnya dulu baru akibat atau akibatnya dulu baru sebab. Nah, contohnya di sini nih. Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa ketika wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Nah, di sini bagian awal paragrafnya merupakan akibat. Ya, akibatnya adalah kebakaran hutan. Lalu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya baru diterangkan di kalimat-kalimat berikutnya. Penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam, yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia. Dan seterusnya, ya, sampai akhir. Nah, eh, jadi ini apa namanya merupakan salah satu contoh eksposisi sebab akibat. Tapi, nah uniknya adalah di sini juga merupakan contoh lebih dari satu pola pengembangan ya. Jadi selain ini sebab akibat, tapi juga ada pola pengembangan. Nah, kita lihat pola pengembangan klasifikasi ya yang saya blok ini coba dilihat. Kenapa? Karena di situ ada klasifikasi penyebab terjadinya kebakaran hutan, yaitu satu faktor alam dan dua faktor ulah manusia. Oke, nah ya, jadi itu adalah paragraf eksposisi. Nah, sekarang sebelum saya teruskan untuk bagian berikutnya, yaitu menulis paragraf atau mengembangkan paragraf, saya ke jenis paragraf berikutnya terlebih dahulu, yakni paragraf argumentatif. Oke, nah yang saya sampaikan tadi ya, paragraf argumentatif apa sih bedanya? Nah, bedanya paragraf argumentatif dengan eksposisi ya sekali lagi adalah tujuannya. Ya, jadi kalau tujuannya paragraf eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan apa berita, maka di paragraf argumentatif ini tujuannya adalah untuk membuktikan akurat atau validnya suatu pendapat penulis dengan data atau fakta sebagai alasan atau buktinya. Gitu. Jadi, eh, kenapa kok seperti itu? Tujuannya agar pembaca menjadi yakin atas hal-hal yang disampaikan penulis. Jadi, di paragraf argumentatif ini, penulis punya tujuan yang lebih berat ya, tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga harus meyakinkan pembaca dan membuat pembaca setuju ya dengan kita sebagai penulis ya. Jadi terlepas dari apa misalnya
benar atau salah, terlepas dari baik buruknya suatu pendapat ya. Jadi ini kita lepas dari apa namanya nilai moral, nilai norma yang berlaku, tapi sepanjang penulis itu dapat mempresentasikan idenya, apa namanya, menyajikan pendapatnya dengan baik, dengan kuat, dengan tegas, dan juga didukung dengan data yang memang valid, nah maka dikatakan argumentasinya kuat. Seperti itu ya. Jadi ini terlepas dari benar salah atau apa positif negatifnya ya. Jadi kita hanya berurusan dengan kuat atau lemahnya argumentasi. Oke, nah eh jadi kalau misalnya diibaratkan dengan adanya suatu informasi, nah informasi itu bisa apa namanya diakses oleh masyarakat dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui berita ya, yang sifatnya lebih netral, tapi bisa juga misalnya kita mendapatkan apa namanya informasi itu dari acara-acara seperti Mata Najwa misalnya ya. Nah, Mata Najwa di situ akan lebih argumentatif sifatnya gitu. Kenapa? Ya karena di situ beradu argumen, beradu pendapat, beradu apa namanya opini gitu. Nah, tentunya opininya yang disertai dengan apa namanya data yang valid. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Jadi yang satu berita yang lebih netral, yang satu mata najwa. Gitu. Oke, nah kita sekarang ke jenis paragraf argumentasi ya. Paragraf argumentasi ini ada beberapa jenis ya, ada sebab akibat atau akibat sebab ya. Kemudian paragraf argumentasi contoh eh, atau juga mana nih? Nah, kalau akibat sebab akibat ini bisa dikatakan mirip lah ya seperti eksposisi tadi ya. Jadi di bagian awal sebab dulu baru akibat atau akibat dulu baru sebabnya. Nah, contoh. Nah, di sini jenis paragraf argumentasi contoh ini berarti penulis memberikan contoh kasus ya. Misal ada kejadian A, kejadian B, kejadian C. Nah, itu yang dijadikan bukti gitu untuk mendukung pendapat penulis. Gitu. Kemudian yang keempat adalah paragraf persamaan atau analogi. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Jadi, suatu kejadian itu atau suatu hal itu dianalogikan dengan hal yang sama di tempat lain gitu misalnya ya. Jadi contoh apa? Misalnya hmm, kebakaran hutan tadi ya, misalnya kita mengambil contoh kebakaran hutan, maka penulis ini mengambil analogi antara kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dengan yang di Amerika, contohnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau perbandingan ya, maka kita membandingkan. Nah, bedanya dengan eksposisi, kalau perbandingan di paragraf argumentatif, maka sifatnya kita akan membuat perbandingan mana yang lebih dari yang lain gitu ya. Kalau tadi kan eksposisi perbandingannya kan netral, plus minusnya kita ulas semua. Nah, untuk paragraf argumentasi kita fokus pada mana yang lebih dari yang lain gitu. Jadi salah satu hal yang dibandingkan akan lebih kuat dari hal yang lain. Tentunya ini digunakan untuk mendukung pendapat kita ya. Saya kasih contoh deh, misal jenis paragraf argumentasi. Contohnya saya ingin apa namanya me- 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 menulis gitu ya, menulis argumentasi tentang kebakaran hutan. Nah, kalau dalam paragraf eksposisi, hmm, saya sebagai penulis apa namanya bisa mencantumkan ada dua faktor ya, faktor alam dan faktor manusia. Nah,
Di argumentasi, saya wajib memunculkan pendapat saya, gitu. Misalnya apa? Pendapat saya adalah bahwa hmm, faktor utama, ya, faktor utama dari penyebab atau penyebab utama dari kebakaran hutan adalah dari faktor alam, gitu. Bukan faktor manusia. Walaupun memang faktor manusia ada, tapi pendapat saya itu tadi, ya. Sebab utama kebakaran hutan adalah faktor alam. Nah, itu adalah pendapat saya. Atau bisa saya tulis lebih tegas lagi, gitu. Faktor alam sebagai biang keladi kebakaran hutan. Nah, maka bisa saya sajikan misalnya nih sebab akibatnya. Saya tuliskan dulu apa namanya? hmm, apa namanya? Penyebabnya gitu ya, penyebabnya, kemudian baru akibatnya di bagian bagian tengah sampai akhir gitu. Atau juga akibatnya dulu, jadi kebakaran hutannya dulu saya ulas, kemudian baru sebabnya. Nah, di sini saya apa namanya menegaskan bahwa eh, ini loh buktinya bahwa memang yang menjadi sebab itu adalah faktor alam gitu. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu repot-repot untuk terlalu apa ya namanya terlalu memusingkan gitu ya. Nah, sekali lagi ini argumen saya, ini pendapat saya ya. Jadi terlepas dari benar atau salahnya ya, bermoral atau tidak bermoral gitu ya, sesuai dengan norma atau tidak, sepanjang saya bisa memberikan argumen yang baik, maka argumen saya bisa dikatakan kuat. Oke, nah kemudian tadi ya contoh. Nah, misal saya kasih contoh eh apa namanya? Ada beberapa apa namanya? Contoh sebab nih ya. Jadi misal eh kemarin waktu kemarau panjang itu ada banyak kebakaran hutan yang terjadi gitu dibandingkan ketika musim hujan. Kemudian juga bisa dengan persentase ya, persentase ketika musim hujan juga seperti apa. Nah, kemudian eh misalnya di suatu daerah yang lain penyebabnya adalah karena tersambar petir. Nah, kemudian rumput-rumputnya jadi terbakar atau semak-semaknya jadi terbakar. Nah, itu menjadi menjalar menjadi kebakaran hutan. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau di paragraf analogi, nah bisa saya beri persamaan. Misal kita samakan kebakaran hutan di Indonesia dengan yang terjadi di eh, Amerika Serikat ya, atau misalnya di Australia yang banyak padang rumputnya gitu. Nah, bisa dibuat seperti itu atau perbandingan. Nah, perbandingan misalnya seperti tadi saya katakan ya, pakai persentase data, pakai apa namanya? Selain persentase juga perbandingan apa namanya jumlah mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar dampaknya dan lain sebagainya. Gitu, ya. Oke, nah ciri-ciri paragraf argumentasi isinya menjelaskan gagasan, pendapat atau keyakinan penulis. Tapi juga nomor dua memerlukan data dan fakta yang bisa berupa angka, peta, grafik, gambar, atau informasi lainnya ya. Nah, ini yang penting. Nomor tiga, sumber argumentasi ya, pendapat yang kita sampaikan itu tidak boleh asal ngomong, nggak boleh asal memancing kontroversi, tapi juga harus ada dasarnya, baik itu dari pengalaman pribadi ya, jadi pengamatan pribadi, kemudian atau juga hasil penelitian, atau setelah kita baca-baca nih dari artikel jurnal atau dari berita dan lain sebagainya gitu ya. Nah,
Diperlukan analisis dan sintesis. Nah, ini ya, mengapa kemarin saya minta membuat untuk sintesis. Nah, karena apa? Karena diperlukan untuk menyusun paragraf argumentasi yang baik, ya. Eee, Analisis dilakukan dengan cara memisahkan, menggolongkan sumber bacaan, ya. Jadi, misalnya dari sumber bacaan A, "Oh, saya mendapatkan informasi ini," kita ambil, kita cuplik, kita tulis. Kemudian dari sumber B, saya mendapatkan informasi ini, ya kita ambil, kita tulis, dan seterusnya. Nah, rekaman-rekaman itu tadi, catatan-catatan itu tadi, kemudian bisa dirangkum dan disusun menjadi, tulisan baru yang sesuai dengan topik bahasan. Nah, ini adalah yang namanya sintesis yang objektif dan kritis. Diakhiri dengan kesimpulan dan kalimat penutup yang memperkuat argumentasi. Oke. Nah, dari sini kemudian, nah, kita baru ke cara mengembangkan paragraf, ya. Nah, di sini, eee karena kita melakukan penulisan ilmiah, kita harus terstruktur. Kita tidak bisa mengarang bebas seperti hanya ketika membuat cerpen misalnya atau membuat, apa namanya, cerita singkat liburan gitu misalnya. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi bagaimana? Ya harus ada kerangkanya dulu gitu. Ibarat kata kita manusia kan juga punya kerangka gitu supaya tidak letoy jalannya ya kan. Nah, seperti itu juga suatu tulisan ilmiah diperlukan yang namanya kerangka. Kerangka itu seperti apa? Terdiri dari apa saja? Nah, yang pertama adalah topik. Yang kedua adalah subtopik. Yang ketiga seterusnya adalah yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Kemudian berikutnya adalah ide pendukung atau gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Ya, oke. Nah, dari situ kemudian barulah nanti, eee, kerangka itu dikembangkan, apa namanya, menjadi suatu paragraf yang utuh, yang penuh dengan, kalimat gitu ya, yang menjadi kalimat yang utuh. Nah, kalau sudah kemudian disunting, apa itu disunting? Diedit. Diedit itu bagaimana caranya? Ya dibaca lagi. Yang perlu diperhatikan adalah ini, kesesuaian isi paragraf dengan topik, kesesuaian isi paragraf dengan kerangka, penggunaan kalimat yang padu, yang nyambung gitu ya, dan juga pilihan katanya. Apakah sudah baku atau sudah tepatkah gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk, topik, subtopik itu seperti apa sih? Nah, kita ibaratkan, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai yang namanya ide pokok ya. Kalau misalnya kita kemarin sudah membahas yang namanya ide pokok. Nah, maka topik dan subtopik itu adalah ide yang lebih luas lagi cakupannya, ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan seperti halnya payung, nah ya, payung yang paling besar, payung yang paling luas itu adalah yang topik. Kenapa? Karena dia yang paling umum, yang paling general, gitu. Apa namanya, bisa, apa namanya, memuat segala hal, ya. Jadi sifatnya umum sekali. Kemudian subtopik itu adalah payung yang lebih sempit, yang lebih kecil daripada topik, gitu ya. Nah, kemudian ide pokok atau gagasan utama itu adalah payung yang lebih kecil lagi dari subtopik, gitu ya. Jadi kalau, kalau dari keluasan idenya itu mulai dari topik dulu yang paling luas, yang paling umum, yang paling general, kemudian subtopik, kemudian ide pokok, seperti itu contohnya. Nah, Mmm, mungkin saya akan beri sedikit contoh seperti apa sih pengembangan, kerangka paragraf ya, baik eksposisi ataupun argumentasi. Oke, nah ini adalah contoh kerangka paragraf eksposisi dan paragraf argumentasi. Nah,
Bisa dilihat di sini ya, dari satu topik dan subtopik yang sama, kita bisa menghasilkan dua paragraf yang berbeda. Nah, ya, kita lihat dulu untuk yang paragraf eksposisi. Nah, kita lihat contohnya topik kerusakan lingkungan. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa topik itu mengandung ide yang sangat general, sangat umum, sangat luas ya. Kenapa? Kita bayangkan coba kerusakan lingkungan itu kan bisa macam-macam. Bisa macam-macam contohnya, macam-macam jenisnya gitu ya. Eh, ada banyak hal yang bisa dibahas dari topik kerusakan lingkungan gitu ya. Apa tadi jenis, macam-macam atau kemudian juga upaya pencegahan kerusakan lingkungan juga bisa dibahas dan lain sebagainya ya. Jadi ini luas sekali topiknya. Nah, kemudian setelah subtopik kita masuk ke payung yang lebih kecil yaitu subtopik. Nah, di sini kita mengambil salah satu jenis kerusakan lingkungan yaitu kebakaran hutan. Tuh ya. Nah, eh, ini kalau misalnya dicermati baik-baik, dia kan lebih sempit ya, lebih spesifik daripada kerusakan lingkungan. Kalau tadi kerusakan lingkungan bisa kemana-mana ya, baik itu yang di darat, udara, air. Nah, ini kebakaran hutan, ini sudah sangat spesifik. Nah, kemudian masuk lagi ke yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok ini mulai menentukan apakah nantinya paragraf ini dia akan berbentuk eksposisi atau argumentasi gitu. Untuk paragraf eksposisi, seperti tadi contohnya ya, ide pokok adalah penyebab kebakaran hutan. Jadi sudah apa namanya, sudah dicontohkan di materi saya yang tadi. eh, Ide pokok penyebab kebakaran hutan itu ada dua ya kan, faktor alam, faktor manusia. Nah, ide pokok ini kalau dicermati ya, silahkan dilihat antara topik, subtopik, dan ide pokok itu semuanya menyempit ya, semakin sempit, semakin sempit, semakin spesifik. Topik itu adalah ide yang paling luas ya, yang paling umum, yang paling general. Kemudian yang lebih sempit lagi adalah subtopik, kemudian yang lebih sempit lagi adalah ide pokok. Nah, jadi hati-hati jangan terbalik di situ ya. Jangan sampai ide pokoknya menjadi subtopik atau subtopiknya jadi ide pokok. Tuh. Nah, oke, sekarang kita ke ide pokok dan ide pendukung. Nah, untuk eksposisi ini, ide pokoknya kita lihat netral sekali bahasanya ya. Penyebab kebakaran hutan. Ide pendukungnya apa? Ada faktor alam, faktor manusia, dan juga solusinya. Gitu. Nah, di sini kelihatan ya bahwa memang yang namanya eksposisi ya netral dan objektif, tidak apa namanya, tidak mengandung opini si penulis. Seperti itu. Opini ahli bagaimana loh? Ya tentu dibutuhkan di mana di ide pendukungnya ini. Jadi sintesis tetap diperlukan ya, sintesis tetap diperlukan untuk eksposisi. Nanti ditaruhnya di mana? Di ide pendukung. Jadi bahan bacaan kita, sumber-sumber bacaan yang sudah kita baca itu akan berguna sebagai data pendukung untuk paragraf yang kita tulis. Begitu. Jadi misal nih, faktor alam. Nah, ini diambil dari pendapatnya siapa? Misalnya, faktor manusia, solusi. Nah, mungkin ada dari artikel di detik.com yang ditulis oleh siapa gitu ya. Ini mencantumkan solusi-solusi untuk penyebab kebakaran hutan itu. Oke, nah itu untuk yang eksposisi. Nah, sekarang yang contoh kerangka paragraf argumentasi. Kita lihat dengan topik yang sama ya, kerusakan lingkungan dan juga topik kebakaran hutan, kita bisa hasilkan ide pokok yang lain. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Di situ ide pokoknya adalah fenomena alam sebagai biang keladi kebakaran hutan. Nah, di situ saya gunakan bahasa yang kuat, bahasa yang tegas gitu ya. Jadi supaya muncul ya, oh
Berarti Ibu Niken itu berpendapat kalau kebakaran hutan ya munculnya karena alam gitu, bukan karena ulah manusia gitu ya. Fenomena alam sebagai biang keladi kebakaran hutan. Nah, saya gunakan di situ kata-kata biang keladi. Kenapa? Ya karena saya pengen tegaskan bahwa apa namanya, hmm, yang jadi penyebab utamanya itu adalah faktor alam, bukan faktor manusia. Seperti itu contohnya ya. Kemudian ide pendukungnya seperti apa? Nah, ide pendukungnya tentu saya beri apa namanya yang bisa meng-backup pendapat saya ya. Jadi saya tidak bisa gunakan ide pendukung seperti yang ada di eksposisi ini gitu. Jadi kalau misalnya hmm, di eksposisi ini saya bisa pakai data pendukung seperti ini. Ini sifatnya netral ya. Kenapa? Karena hanya menyampaikan, oh ada faktor alam, ada faktor manusia, kemudian solusinya bagaimana. Nah, udah begitu saja. Nah, tapi kalau untuk apa namanya paragraf argumentasi, ide pokok ini mulai A sampai dengan seterusnya itu harus bisa mendukung pendapat yang saya anut di sini. Nah, pendapat yang saya nyatakan di sini harus bisa didukung oleh ide pendukungnya. Ya, jadi supporting idenya benar-benar harus supporting gitu. Fenomena alam sebagai biang keladi kebakaran hutan. Coba bayangkan kalau misalnya ide pokoknya fenomena alam sebagai biang keladi, tapi ide pokoknya ini faktor alam, faktor manusia, solusi. Nah, kan jadi tidak nyambung. Nggak nyambungnya bagaimana? Ya, akhirnya saya nggak bisa apa namanya, tidak bisa memunculkan dengan tegas pendapat saya itu seperti apa sih gitu, ya. Nah, maka dari situ harus hati-hati dalam membuat ide pendukung ya. Di sini saya buat nih persentase perbandingan faktor alam dan faktor manusia. Ini ya. Jadi di sini akan saya apa namanya? Akan saya tunjukkan bahwa oh ternyata faktor alam itu lebih besar persentasenya. Gitu ya. Kira-kira begitu gambarannya. Kemudian juga saya kasih contoh kasus ini. Ada contoh kasus kebakaran karena kemarau. Ada lagi contoh kasus kebakaran karena sambaran petir. Nah, kemudian di akhir ini ya, ada kesimpulan. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau untuk paragraf argumentasi harus ada kesimpulan yang bisa merupakan pengulangan ide pokok gitu ya. Kesimpulannya bahwa ya memang fenomena alam inilah penyebab utama dari kebakaran hutan. Tuh. Nah, kalau sudah ini apa namanya bisa dirangkai dengan apa dengan mulus gitu ya menjadi satu paragraf yang nyambung gitu. Eh Satu kesalahan yang sering sekali dilakukan adalah kita menuliskan paragraf utuhnya dahulu, kemudian kita baru menulis kerangka ini. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kenapa? Bukan berarti saya ingin mempersulit, tapi hasilnya akan jelas terlihat. Paragraf yang ditulis tanpa kerangka terlebih dahulu, umumnya dia akan tidak fokus. Ya, tidak fokus kenapa? Karena eh, akhirnya si penulis sendiri ini bingung, gitu ya. Mana yang termasuk topik, mana subtopik, mana ide pokok, mana ide pendukung. Gitu. Nah, oleh karena itu, eh apa namanya? Lebih baik ya, yang paling baik memang dimulai dari kerangka dulu, baru kemudian untuk ke paragraf. Paragraf. Oke, ya, seperti itu kira-kira apa namanya cara mengembangkan paragraf eksposisi dan argumentasi. Baik. Nah,
Dari sini semoga saya harap bisa dipahami ya, terutama dengan adanya contoh kerangka paragraf ini. Selanjutnya tugas ya. Tugas silahkan masing-masing membuat satu contoh kerangka paragraf eksposisi dan satu contoh kerangka paragraf argumentasi dengan bidang ilmu bebas ya. Bidang bebas dalam artian boleh memakai topik di bidang manajemen atau akuntansi atau yang lain-lainnya. Boleh dari budaya, boleh dari apa namanya, mengambil kasus selebriti atau juga sehari-hari lainnya. Silahkan. Oke, ya. Saya harap sekali lagi bisa dipahami dan kalau tidak dipahami silahkan menghubungi saya segera ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.